Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari
Kami datang menemui Tuhan setelah suku bangsa. Kami menemui Tuhan yang tadi tebus dan telah diselamatkan. Tapi kau akan bersorak pagi ini bagi aku. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan. Mari angkat pujian kita buat Tuhan pagi hari ini. Darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Tuhan. Haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya menguduskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak Tuhan. Beri pujian bagi anak Tuhan. Beri pujian, beri pujian bagi anak Tuhan. Yesus Sang Raja. Kami suara-suara yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan mengadakan ibadah syukuran atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, para pelayan yang melayani kami hari ini, Tuhan urapi mereka sehingga apapun yang kami kerjakan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, biar jadi kegiatan ini menjadi memberkati Tuhan bagi bangsa dan negara. Kami serahkan di awal ibadah ini dalam tangan dan kuasa-Mu, kiranya Tuhan beracara, Roh Kudus-Mu hadir ada bersama dengan kami. Baik tentang firman-Mu, Tuhan akan berita yang Tuhan akan sampaikan kepada kami, biar itu juga menjadi arahan dan kekuatan bagaimana kami dapat menikmati kemerdekaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami berdoa bagi saudara kami Tuhan yang dalam perjalanan atau yang tidak bisa hadir.
Dan kiranya Tuhan juga menyertai keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan ada kekuatan baru dari Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami, ada kebebasan dan kemerdekaan. Sehingga kami menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kami dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa dan kami beralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu jangan dulu. Kita hari ini hari apa nih? Bapak Ibu semua? Hari Rabu gitu ya. Benar, nggak salah. Tapi hari ini kita memperingati hari raya kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Bapak Ibu semua, mungkin ada yang baru hadir pagi hari ini. Saya minta mungkin keluar dari kursinya sedikit. Yuk kita kasih salam, katakan merdeka gitu ya. Merdeka. Nah, merdeka dari segalanya ya. Merdeka, bebas ya. Kasih senyum yang manis juga Bapak Ibu di hari kemerdekaan ini ya. Karena ciri-ciri orang merdeka itu orangnya pasti sukacita gitu ya, senyum gitu ya. Yes, haleluya. Bapak Ibu, mungkin yang ada di belakang teman-teman juga adik-adik saya, adik-adik saya. Saya punya adik banyak di sini ya. Jadi ngerasa tua nih. Teman-teman, Bapak Ibu yang di belakang, adik-adik, yuk maju ke depan. Saya undang, kenapa? Karena tempat di depannya masih agak kosong. Saya lihat di belakangnya penuh banget. Jadi saya mau ada pemerataan. Saya mau distribusi yang normal. Ya. Nah, jadi saya undang teman-teman yang di belakang, Bapak Ibu, saudara-saudari, yuk maju aja ke depan, gak usah takut. Di depan ini bukan tempat orang tua, di depan ini bukan tempat opa-opa, tapi anak muda juga boleh di depan ya. Anak remaja juga boleh ada di depan. Kira-kira kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Yes, yuk kita naikkan pujian buat Tuhan.
diberi kuasa dari Tuhan, amin. Kuasanya kuasa apa ini, Bapak Ibu semua? Kuasa yang memberikan kekuatan buat satu dengan yang lain, kuasa yang bisa mendoakan orang lain, bahkan ada mukjizat Tuhan yang terjadi lewat kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Kuasa
Bapak Ibu saudara semua, mungkin yang opa-oma boleh duduk, ya kan? Tapi yang belum opa-oma jangan duduk. Tapi kalau ada yang lagi kayak badan atau mungkin capek, bodoh, silakan duduk. Tapi kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan kita itu Allah yang begitu ajaib. Tuhan kita itu Allah yang begitu luar biasa. Dan kadang-kadang dalam hidup kita Bapak Ibu ya, gak selalu semuanya jalannya smooth. Gak selalu dalam hidup kita kayaknya orang lihatnya enak ya dari luar. Tapi mungkin di dalamnya kita gak pernah tahu apa yang kita hadapi dalam kesulitan kita. Mungkin yang udah oma punya masalahnya sendiri, yang baru jadi ibu bapak muda punya kesulitan sendiri, yang masih jadi anak-anak juga punya kesulitannya sendiri. Tapi saya percaya bahwa pagi hari ini waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita ada di tempatnya Tuhan, maka kita bisa cerita semuanya sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban buat setiap kita, amin. Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan yang akan bahkan memerdekakan dari masalah kita dan apa yang kita sedang gumuli saat ini. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu semua, teman-teman, yuk kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Bapak kita, Bapak yang begitu luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Kami membawa Baba
percaya Kau ada. Kata-kata usah takut.
Terima kasih Bapa. Ya setiap kami Tuhan pada hari kemerdekaan ini Tuhan, bukan hanya bangsa dan negara kami yang merdeka Tuhan, tapi setiap kami yang hadir di tempat ini benar-benar menjadi orang yang merdeka Tuhan. Kau bebaskan setiap kami dari ikatan dan kutukan Tuhan. Kau bebaskan kami dari setiap dosa yang mengikat kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, momentum ini kami pakai Tuhan untuk kami bisa merdeka Tuhan. Karena kami punya Tuhan, punya Allah yang begitu luar biasa. Kami punya Engkau Yesus yang memperdulikan hidup kami Tuhan. Kami punya Engkau Yesus yang begitu luar biasa Tuhan, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, yang mau datang sama Engkau Tuhan, Kau mau bawa hidup kami ke dalam-Mu Tuhan. Oh Yesus, naikkan pujian-Mu buat Tuhan, naikkan suara-Mu buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, kami datang padamu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Kau ajaib, Yesus Kau luar biasa, Yesus Kau agung, Yesus Kau heran, Yesus Kau ajaib Tuhan, Yesus Kau luar biasa, Yesus kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah kami yang hebat, luar biasa Kau padamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, tak bertasa, berbuat di hidupku. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Ya kiranya Kau akan berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, ya firman ini ada hal-hal yang baru, ada kekuatan, ada pemahaman agar kami lebih mengerti kehendak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan firman ini adalah jalan untuk kehidupan kami, di mana ada firman, ada kehidupan. Dan biar firman ini memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami berdoa, kami beralaskan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Semua ini merdeka nih, belum merdeka kita. Merdeka. Merdeka. Kalau tadi pagi jam 5, Pak Yonatan dan rombongan tim penginjilan mereka pergi ke Kalimantan. Jadi
Pak Yonatan tidak ada dan beberapa teman kita juga tidak ada. Ada pelayanan di Kalimantan, di sana ada seminar. Jadi dikumpulkan para hamba Tuhan pendeta di sana untuk pembekalan, karena di daerah itu pendeta di sana kurang, sehingga tidak ada di sama kita bersama pada saat ini. Kalau tadi kita sudah mendengar pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita juga sudah mendengar tentang naskah proklamasi, kita sudah dengar tentang Pancasila yang dibacakan oleh Christine. Nah, itu hasil dari perjuangan para pejuang kita berjuang untuk bangsa dan negara, di mana negara kita telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sebelum untuk mendapatkan naskah Pancasila dan semuanya itu hasil perjuangan dari para pejuang-pejuang kita yang mereka telah berkorban, ada yang mati dan sebagainya. 350 tahun Indonesia kita dijajah oleh Belanda. Jadi bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Kalau umur kita rata-rata 70 tahun, maka 5 generasi lah kalau 350 tahun dijajah. 5 generasi. Kalau saya, ada kakek saya, ada anak saya, cucu saya, cicit saya, baru merdeka. Jadi 5 generasi kita baru merdeka. Nah, setelah itu masih ada waktu 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Barulah kita merdeka. Sehingga waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kemerdekaan itu perlu pengorbanan yang besar untuk mendapatkan itu. Beberapa minggu yang kemarin, dalam rangka persiapan kemerdekaan 17 Agustus hari ini, di kampung-kampung kita mereka adakan persiapan-persiapan mereka untuk merayakan kemerdekaan hari ini. Dengan sukacita mereka merayakan, ada pesta-pesta. Sebelumnya mereka mempersiapkan diri, mereka menghias jalan dengan pasang bendera, figura, rumahnya dicat, pasang bendera berkumpul di kampung ya. Mereka persiapan untuk perlombaan. Seperti saat ini kita juga ada persiapan, panitia menyiapkan pasang bendera dan sebagainya. Ada hiburan-hiburan, dan hari ini ada banyak perlombaan di kampung-kampung. Itu semua apa? Itu semua adalah untuk menyatakan kalau kita sudah merdeka dan kita merayakan kemerdekaan itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah, yang menjadi permasalahannya, apakah kita itu sudah benar-benar merdeka, apa masih semu? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Nah, seperti bangsa Israel, dia sudah keluar dari Mesir. Tadinya dia dalam perbudakan, bangsa itu dalam perbudakan kerajaan Mesir. Dia menjadi budak, dia tidak bisa bebas, dia tidak bisa kemana-mana. Tapi setelah dia keluar dari Mesir, dia merasa bebas. Nah, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu mereka merasa sudah bebas, tapi dalam perjalanan bangsa itu, di perjalanan bangsa Mesir, mereka yang menuju ke Kanaan, ternyata tidak semua sukses, tidak semua berhasil sampai ke Kanaan. Mereka di tengah jalan banyak permasalahan, bahkan mereka banyak yang mati dipatuk ular. Mereka tidak sampai ke Kanaan, tapi mereka hanya di padang gurun di Mesir. Nah, kejadian seperti ini sama juga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tahun 45 kita sudah merdeka. Apakah kemerdekaan itu sungguh-sungguh sudah dialami oleh bangsa ini, merdeka? Tahun 65 terjadi peristiwa PKI, di mana banyak terjadi pembunuhan, ancaman atau bahkan dianiaya, dibunuh gitu. Orang-orang yang dikatakan terlibat PKI tahun 65 peristiwa besar di Indonesia. Apakah sudah benar-benar merdeka? Tahun 89 juga ada terjadi peristiwa lain juga, di mana yang kita tahu peristiwa itu adalah kejatuhan Soeharto. Kita katakan itu adalah masa reformasi, di mana toko-toko dibakar, mobil dibakar, ada penjarahan di mal-mal, ada penjarahan di mana-mana,
ada orang yang diperkosa, ada yang dibunuh juga pada saat tahun 98. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, sungguh-sungguh sudah merdeka, maka sesungguhnya kejadian itu tidak terjadi. Kalau sudah betul-betul sudah merdeka. Nah, kenyataannya seperti itu yang kita dapat lihat keadaannya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kemerdekaan ini? Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 saya sudah buka, cuman mungkin jemaah banyak yang tidak bawa kitab. Yohanes 8 ayat 36 supaya kita semua menyimak. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi temanya hari ini adalah apakah kita benar-benar merdeka atau kemerdekaan semu. Kemudian kita baca lagi dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi ini tetap dihitungkan, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Saya ulangi lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tadi Yohanes 8 ayat 36, supaya kita benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu telah memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau kemerdekaan itu hanya sebatas semu aja, sebatas kulit saja kemerdekaan itu. Kehidupan kita tidak sesungguhnya bahwa kita merdeka. Nah, sesungguhnya kalau dari Alkitab kita ini, kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Kematian Yesus di kayu salib, Dia telah menebus dosa kita dan kita telah dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk atau kuasa-kuasa yang mengikat kita, sehingga kita tidak merasa bebas dalam kehidupan kita. Kita tidak terikat oleh sesuatu hal yang ada di dunia ini, sehingga kita memiliki kehidupan yang merdeka atau hidup yang bebas. Nah, bila kehidupan kita masih diperbudak atau terikat oleh kuasa kegelapan, maka kehidupan kita merupakan kehidupan yang bobrok. Kehidupan yang mengalami kesulitan, mengalami banyak hal-hal yang tidak enak. Sama seperti mereka hidup dalam kehidupan yang tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka yang hidup dalam sembarangan, karena mereka masih terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk itu kita diajar Tuhan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat itu adalah mereka yang memiliki kemerdekaan semu. Merdeka, sepertinya terlihat merdeka. Sepertinya saya sudah terbebas dari negara ini, kita sudah merdeka. Tetapi kok masih ada bangsa lain yang menjajah kita. Kita sudah merdeka, tetapi masih banyak kemiskinan di bangsa ini. Apakah kita sudah merdeka? Kalau kita merdeka sesungguhnya, maka tidak ada hal-hal buruk atau hidup dalam keburukan itu terjadi. Kemiskinan dalam kehidupan di negara kita, orang mengalami kelaparan, susah makan. Mana bisa keadaan merdeka seperti Indonesia yang kaya raya ini, yang penuh dengan hasil laut, penuh dengan hasil pertambangan. Ya, kalau di bumi digali ada minyak, ada batu bara, ada intan, ada emas. Negara kita sesungguhnya kaya. Hasil hutan, ada kelapa sawit, ada hasil-hasil pertanian yang lain. Negara yang besar, negara yang kaya. Tapi kenyataannya negara kita masih banyak orang-orang miskin. Kesenjangan antara
orang-orang yang bermewah-mewah dengan orang yang di bawah ketidakadilan dan sebagainya. Apakah kemerdekaan sejati itu sudah ada dalam kehidupan bangsa dan negara? Apakah sudah ada? Apakah kita melihat di sekeliling kita juga udah hal-hal seperti itu? Kalau kita memiliki kehidupan yang masih terikat oleh sesuatu, oleh hal yang mengikat kita atau yang mengintimidasi, ya kalau negara ini kita terikat oleh Amerika, kita terikat oleh ekonomi Jepang, oleh ekonomi Cina, maka masih belum merdeka sejati, masih belum merdeka sesungguhnya. Tapi kalau kita sudah tidak tergantung oleh sesuatu hal, kita lepas gitu ya, keadaan ekonomi yang bebas, yang terbuka, bukan ekonomi bebas, tapi keadaan kehidupan kita yang tidak tergantung oleh negara lain, kehidupan kita yang secara pribadi kita tidak tergantung oleh orang lain, kita bisa hidup sendiri, kita bisa melakukan sendiri tanpa ada ketergantungan kita oleh orang lain, baru kita katakan bahwa kita hidup bebas. Tapi kalau hidup kita masih tergantung, maka kita belum bebas secara sejati. Kita masih bebas, kelihatannya kita merdeka, tapi kita masih kemerdekaan secara semu. Nah, hidup seperti itu sebagai contoh bagaimana hidup yang ketergantungan. Nah, mereka-mereka yang hidup dalam narkoba, kita lihat hidup narkoba, mereka hidup ketergantungan oleh obat. Kalau mereka tidak makan obat, mereka sakit, mereka pusing. Tidak ada obat narkoba, mereka mengalami hal-hal yang tidak enak tubuhnya. Mungkin gemetaran, mungkin kalau keringat dingin, sehingga mereka mencari obat itu agar mereka dapat. Kalau mereka yang merokok, mereka yang merokok itu kalau mereka tidak merokok, mereka tidak enak. Saya katakan ke pegawai saya yang merokok, bilang kalau kamu merokok, sebetulnya kamu memberi orang kaya tambah kaya. Apa itu Pak? Artinya, kamu tuh orang di Indonesia, orang kaya di Indonesia itu nomor satu orang kaya di Indonesia siapa? Ada yang tahu? Tuhan. Orang kaya di Indonesia itu adalah pemilik jarum, pemilik rokok jarum. Kalau dilihat di majalah Forbes itu ya, di majalah Forbes, orang terkaya Indonesia adalah Hartono sama siapa begitu, satu lagi adiknya itu adalah pemilik rokok jarum. Kalau kalian merokok satu hari berapa batang gitu, dia udah kaya, kamu sumbang sama kaya lagi. Nah, mereka karyawan saya bilang, nggak bisa Pak, saya kalau nggak merokok rasanya ada yang kurang, ada pahit dan sebagainya. Ya tak apa-apa, terserah. Itu hak asasi kamu yang mau merokok atau tidak. Tapi sesungguhnya kalau mereka yang seperti itu, yang narkoba, yang merokok, mereka yang suka main games gitu ya, main games komputer sekarang ini zaman teknologi, komputer teknologi kalau kita tidak pakai itu bodoh. Tapi kalau kita pakai dan kita terikat oleh teknologi, maka itu kita terikat oleh seperti itu. Kita main games terus. Orang tua suruh belajar tidak belajar, orang tua suruh makan, nanti dulu makannya masih main games. Atau sekarang nih yang terkenal lagi ada games Pokemon, ya Pokemon anak-anak muda nih. Pokemon, tahu nggak Pokemon? Pernah main Pokemon? Main Pokemon itu mengganggu juga karena terikat. Makanya di kantor-kantor tidak boleh main Pokemon di kantor, main game. Dulu ya sebelum ada Pokemon itu ada games komputer. Bagaimana permainan itu games? Ini kan komputer benda. Bisa permainan itu seperti kita merawat anjing, merawat kucing, atau merawat ikan, seperti hidup, tapi komputer. Nah, dari kecil atau dari bayi, anjing atau kucing itu diberi makan. Jadi kita pakai komputer, pagi kita kasih makan di game, siang kita kasih makan, malam kita kasih makan. Ini permainan game. Misalkan anjing lah di game komputer. Jadi setiap hari kita mesti kasih makan di komputer, kita mesti buka komputer kita kasih makan anjing itu. Maka dari hari ke hari terlihat di komputer anjing itu bertumbuh. Anjing itu bisa jalan, gerak-gerak.
Kemudian anjing itu bertumbuh tambah lama tambah besar. Karena tiap hari kita kasih makan. Kalau kita tidak kasih makan, maka di game di komputer anjing itu bisa sakit, bahkan mati. Seperti hidup. Nanti kalau anjing itu sudah besar, dia bisa kawin, bisa beranak, bisa tambah banyak. Terlihat seperti hidup. Padahal komputer begini kan. Nah, kita yang ikutin permainan game itu seperti hidup dan menyenangkan. Kita tiap hari buka, oh dia bertambah besar. Tadinya nggak ada bulunya, tambah. Begitulah. Jadi komputer itu bisa membuat kita ketergantungan. Dulu seperti itu. Sekarang ada Pokemon. Pokemon bisa gerak di mana-mana gitu. Saya juga belum pernah lihat dan belum pernah main seperti itu. Cuman tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Kalau di kantor atau di mana tidak boleh main karena mengganggu dan itu terikat. Nah, hal-hal seperti itulah yang ada di sekeliling kita, ya. Bila kita tidak bisa mengendalikan diri dan hidup kita dalam keadaan itu, kita menikmati itu permainan itu dan sebagainya, sesungguhnya kita dalam keterikatan. Kelihatannya sudah merdeka, sudah bebas, tapi kita terikat. Kalau main tadi permainan seperti itu, kita terikat yang hari kasih main di game itu mesti kasih makan itu. Seperti kita punya binatang peliharaan di rumah, kita punya kucing, kita punya anjing, kalau kita kasih makan, kalau kita kasih makan akan mati. Jadi kita terikat oleh hal itu. Nah, hobi dan sebagainya bisa mengikat kita sehingga dapat menjauhkan diri kita daripada Tuhan, maka itu dapat mengikat. Artinya kita tidak bisa bebas. Nah, kemerdekaan yang dari Kristus itu adalah kemerdekaan sejati. Terlihat dari luar merdeka, dari dalam juga merdeka. Nah, yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini adalah pertanyaannya tadi di Yohanes 8 ayat 36. Apakah benar-benar kita sudah merdeka? Atau di Galatia 5 ayat 1, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Atau masih ada hal-hal yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa banyak bergerak? Saya tidak bisa, saya masih ada tugas ini. Saya tidak bisa, begitulah. Kita tidak bisa bergerak bebas karena ada yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang lepas gitu. Karena ada ikatan-ikatan seperti itu. Itu yang membuat kita tidak merdeka. Tapi kalau kemerdekaan yang dari Kristus adalah kemerdekaan sejati, kulit di luar dan dari dalam adalah sama. Di luar dan di dalam sama. Itu kemerdekaan sejati. Kalau kita di luar kelihatannya baik, tapi di dalamnya amburadul kacau, itu masih belum ada hal yang tidak baik. Makanya kerap kali kita bisa melihat teman-teman kita, kok dia layan Tuhan, dia hamba Tuhan, kok hidupnya menipu, kok hidupnya pinjam uang, habis itu tidak bayar, kok dia seperti itu, tapi kok hidupnya dengan wanita-wanita yang tidak baik, dia terperangkap oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, anak-anak Tuhan seperti itu adalah anak-anak Tuhan imitasi, anak-anak Tuhan palsu. Dia terperangkap atau terlibat oleh perilaku keagamaan yang kelihatannya sepertinya baik, wah hebat dan sebagainya, tapi dia mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupannya, tindakannya ngawur-ngawur. Maka dalam perjalanannya kita sering melihat banyak teman-teman kita yang gugur, yang jatuh, yang lari daripada Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Mereka tidak ke gereja lagi. Karena sesungguhnya kemerdekaan yang mereka miliki itu adalah imitasi. Kelihatan di luar baik, tetapi di dalamnya adalah masih banyak atau terikat oleh hal-hal lain. Mereka gugur di dalam kehidupannya. Nah, apa yang diinginkan oleh Alkitab? Yang diinginkan oleh Alkitab pada hari ini adalah satu, sebetulnya cuma ada 3, tapi saya kata waktunya cukup apa tidak. Satu yang diinginkan oleh Alkitab adalah kita harus bebas dari masa lalu yang tidak baik. Apa? Satu apa? Bebas dari masa lalu yang tidak baik. Itu yang diinginkan Alkitab. Kita harus bebas. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik pada yang lalu. Kita harus bebas, harus lepas dari hal. Contohnya, Simpson itu dia dari kandungan sebetulnya dia sudah diurapi.
dia menjadi tokoh yang sangat dikenal. Dia begitu kuat. Bangsa Filistin dikalahkan, siapa yang berperang melawan dia tidak bakal menang. Dia menang tidak pernah kalah, tapi dia kalah oleh wanita, dia jatuh. Tadinya dia hakim yang terkenal, akhirnya dia menjadi pelawak, jadi tertawaan. Pada saat akhir hidupnya dia mati menjadi tertawaan banyak orang. Simpson, ada apa? Ada pertanyaan dalam kehidupan Simpson. Kok orang yang dipakai Tuhan begitu kuat, tapi dalam kehidupannya terakhir hidupnya mereka menjadi tertawaan. Kita melihat lagi ada petinju yang terkenal, Mike Tyson kan. Dia begitu kuat, kalau bertinju sama dia lawan-lawannya pasti KO. Bapak-bapak sudah nonton kan? Saya juga nonton tinju itu Mike Tyson. Itu kalau bertinju lawan dia umumnya kalah lah kalau sama dia. Cuma terakhir dia pernah kalah sekali. Tapi apa di akhir hidupnya Mike Tyson? Akhirnya dia menjadi tertawan juga, menjadi pelawak ya. Dia ditertawakan karena masuk keluar penjara karena dia sering bermain sama wanita, ditangkap polisi. Dia sering melecehkan wanita begitu, ditangkap polisi, di penjara. Jadi hidupnya dalam penjara dan penjara. Padahal petinju terkenal. Apakah dia sudah betul-betul merdeka sejati? Nah, Raja Daud juga begitu. Raja Daud itu dia seorang tokoh Alkitab yang terkenal. Daud itu dia dipakai Tuhan sebagai raja, dulunya bukan apa-apa, tetapi ada kisah yang menarik yang menjadi pertanyaan oleh banyak orang. Raja Daud seorang raja yang mana dia dalam kehidupannya di akhirnya dia bisa jatuh oleh Bathsheba. Dalam pelukan wanita, kenapa dia bisa jatuh? Nabi Samuel pada waktu itu dia ingin mengangkat raja, makanya dia ketemu dengan Yesai. Dia berkata, Yesai, kumpulkan anak-anakmu, kumpulkan semua anaknya Yesai, semua dari Yakub sampai yang akhir. Ini semua anak saya. Nabi Samuel dia milih-milih yang mana yang akan dijadikan raja pada waktu itu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat nggak cocok nih katanya. Dari paras mukanya, dari wawancaranya dia nggak cocok jadi raja. Kayaknya nggak ada nih keluarga kamu yang jadi raja, calon raja. Terus akhirnya masih ada anak saya satu lagi yang ada di ladang, yang lagi mengembalakan domba. Terus kata Samuel, panggil ke sini, coba lihat apakah cocok dia jadi raja. Akhirnya Daud yang datang kan. Daud datang, kalau bisa itu ketemu dengan Nabi Samuel, dilihat, diwawancara, wah ini cocok jadi raja. Nah, kemudian dalam proses itu Daud ditahbiskan jadi raja. Nah, pada saat Daud ditahbiskan jadi raja, kita juga lihat dalam peristiwa itu bagaimana Yesai itu tidak begitu mau mengakui Daud jadi raja, tapi kenyataannya Daud sudah jadi raja. Daud sudah menjadi raja, tapi Daud masih mengembalakan domba. Seharusnya kan Yesai bilang, tidak perlu mengembalakan domba lagi, kamu sudah jadi raja, kamu masih mengembalakan domba. Nah, ada banyak diskusi dan ada banyak tafsiran dari para tokoh-tokoh Alkitab, dari para teologi pada waktu itu. Ada sesuatu hal dalam kehidupan Daud yang menjadi pertanyaan. Daud orang yang dipakai Tuhan, tapi kenapa Daud masih jatuh di dalam tangan wanita? Kenapa dia bisa jatuh? Nah, ini diceritakan oleh Alkitab dan beberapa teologi dia menafsirkan kejatuhannya Daud karena ada hal-hal yang membuat Daud itu bisa jatuh. Ya, ada hal yang membuat Daud itu bisa jatuh. Kenapa dia bisa jatuh seperti itu? Nah, ada banyak spekulasi dan indikasi kuat bahwa di dalam tafsiran Alkitab bahwa ayah Daud sesungguhnya pada waktu adalah Yesai, tapi Daud itu masih pertanyaan, masih diindikasi
diindikasikan Daud itu dari keturunan wanita lain. Nah, ini yang diindikasikan atau ditafsirkan bahwa kehidupan Daud jatuh dalam dosa karena ada hal-hal masa lalu yang tidak baik. Ada kutuk-kutuk dosa atau ada yang membuat dia itu bisa jatuh. Kalau sesungguhnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah bebas dari dosa, Alkitab kita katakan kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Ada ilustrasi, ada anjing yang diikat oleh tuannya, dia diikat dengan panjang tertentu, kemudian anjing itu diberi makan. Karena ikatannya terbatas, tempat makanannya itu lebih jauh sehingga anjing itu tidak bisa makan. Karena dia diikat, dia mau makan, tapi karena ada ikatan yang begitu kuat dia tidak bisa makan. Karena jaraknya masih jauh, masih beberapa senti lah, dia tidak bisa ambil makan itu. Nah terus anjing itu berusaha untuk makan, dia tidak bisa. Setelah beberapa hari anjing itu dilepas, ditaruh letak makanan itu dan anjing taruh di situ. Anjing itu tetap tidak mau makan karena dia merasa dia terikat oleh ikatan itu. Sepertinya dia terikat oleh tali yang mengikat dia tidak bisa makan. Nah, dalam ilustrasi ini kami hanya menggambarkan bahwa bisa saja kehidupan kita sebagai orang percaya kita merasa sudah bebas, tapi ada ikatan yang kita anggap masih terikat oleh ikatan-ikatan kuasa kegelapan itu. Artinya ada masa lalu kita yang membuat kita tidak bisa bebas karena ada masa lalu yang tidak baik yang membuat kita tidak bisa banyak bergerak. Nah, untuk itulah hari ini dalam suasana kemerdekaan ada satu hal yang dikatakan oleh kita harus bebas dari masa lalu yang tidak baik. Artinya kita harus merdeka dari kuasa-kuasa kutuk. Kita tahu kuasa kutuk dulu apakah ada orang tua. Kita harus bebas dari kuasa kutuk perzinahan. Kita harus bebas dari kuasa kutuk kemiskinan. Mungkin bisa aja dulu orang tua kita, kamu anak miskin yang kagak bisa maju, kagak bisa kaya, dikutuk-kutuk gitu. Kita harus bebas dari kuasa-kuasa kebodohan. Kita harus lepaskan dari kuasa-kuasa kutuk yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita terikat lagi oleh bayang-bayang masa lalu yang kita merasa kita terikat. Kita harus bebas dari itu, supaya besok-besok ke depan kita betul-betul terbebas dari kehidupan yang tidak baik seperti itu. Itu satu. Kita harus bebas dari masa lalu yang tidak baik. Kita harus merdeka, kita harus mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita harus bebas dari kuasa-kuasa kutuk. Yang kedua, kita harus merdeka, harus bebas dari keinginan daging. Karena apa yang kita katakan, keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Kerap kali kita terikat oleh keinginan-keinginan daging kita, mata oleh tubuh, kita terikat oleh keadaan di dunia ini. Kita ingin maunya makan banyak, kita katakan kita makan secukupnya, nggak usah banyak. Kalau kita makan banyak nanti kolesterol, nanti hipertensi. Keinginan tubuh kita maunya terus makan. Saya kalau dikasih makan enak bisa makan tambah-tambah gitu, sebetulnya keinginan tubuh. Tapi kita katakan kita harus merdeka dari keinginan daging, keinginan mata, keinginan tubuh. Kerap kali kita dalam kehidupan yang sepertinya kita tidak buta, tapi sesungguhnya kita buta. Kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu yang mana yang baik dan yang mana tidak, sehingga kita dibutakan oleh kehidupan kita ini. Bagaimana dua orang yang pergi ke Emmaus yang dari Yerusalem pada saat Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Dua orang dari Emmaus itu dia turun dia perjalanan ke Emmaus, dia pulang gitu karena dia kecewa di mana orang yang dianggap tokoh pada waktu itu Yesus yang begitu berkuasa, dia mampu melakukan sesuatu, kalau dia disalib dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus kok tidak bisa berbuat apa-apa. Dua murid ini kembali ke Emmaus dalam perjalanan pulang. Tuhan hadir di tengah-tengah dua orang itu, tapi dua orang itu tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus karena matanya tertutup oleh sesuatu hal. Dia tidak bisa melihat itu Yesus ada di samping dia.
sehingga dia tidak mengenal siapakah gerangan ini yang telah berbicara tentang penyaliban. Dia tidak bisa melihat, matanya dibutakan. Nah, keadaan seperti itu sama dengan kehidupan kita. Kerap kali kita dibutakan oleh sesuatu yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa lihat ada hal-hal baik dan ada hal tidak baik. Kita tidak bisa lihat itu. Kita menganggap bahwa sepertinya ini baik-baik saja, padahal itu adalah penipuan. Kita tertipu. Banyak anak-anak Tuhan yang tertipu dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasa temannya baik, dia merasa ini orang baik, ternyata dia ditipu oleh orang itu. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat ada yang orang ini baik atau tidak baik. Sepertinya terlihat orang ini baik, tapi dia tertipu. Matanya tertutup. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita, iman kita kerap kali tertutup oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tertutup. Kita merasakan bahwa biasa saja. Tidak ada kerinduan untuk datang ke gereja, tidak ada hati yang untuk mencari Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dia merasakan bahwa betul Tuhan hadir ada bersama dengan dia. Betul kalau saya beribadah kepada Tuhan, Tuhan menolong hidup saya. Betul kalau saya percaya kepada Tuhan, dia ada bersama dengan saya. Hanya orang-orang tertentu yang merasakan dalam hidupnya kalau Yesus itu ada. Maka rohaninya tidak tertutup. Banyak anak-anak Tuhan kehidupan bergereja, kehidupan beragama itu hanya rutinitas yang dia tidak ada kesenangan dalam hati. Kalau mau ke gereja itu biasa saja, seperti pergi ke mall, mau datang ke gereja seperti mau ke rumah teman, begitu tidak ada hati yang sukacita. Tidak ada persiapan apa-apa. Kalau ibadah ya biasa saja, pulang juga biasa-biasa saja, tidak ada kerinduan. Tapi orang-orang tertentu yang dari hatinya sudah timbul ada sesuatu yang dia dapatkan dari Tuhan, ada kerinduan dari hatinya untuk mencari Tuhan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia carikan. Saya masih teringat sekali kesaksian dari teman saya, bagaimana neneknya itu, ya kalau mau ke gereja, jam 10 pagi mau ke gereja, jam 8 pagi udah siap duduk di rumahnya, udah berdoa. Jam 10 pagi ibadah, jam 8 katanya nenek saya itu udah duduk, udah siap untuk jalan ke gereja. Karena hatinya begitu rindu untuk datang kepada Tuhan. Kalau sekarang hari Rabu, kok hari Rabu ya? Besok Kamis, Jumat. Kok lama sekali ya, tidak hari Minggu. Sepertinya saya mau ibadah tapi kok lama ya, tidak hari Minggu. Jadi ada hatinya itu yang betul rindu untuk mencari Tuhan. Kok lama sekali, tidak sampai Minggu lama. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang kalau hari Minggu ibadah, maaf ya datang telat, makan telat. Ibadah jam 10 baru mandi di rumah, baru jalan sampai gereja setengah 11. Jadi datang ke gereja, pokoknya gua datang ke gereja nongol, kelihatan halo shalom gitu kan. Kita semua ketemu ke gereja, kelihatan datang, tapi hatinya tidak dekat dengan Tuhan. Jadi matanya dibutakan, matanya tidak bisa melihat mana yang baik dan yang tidak baik. Padahal kalau saudara mau hidup berhasil ya, kalau saudara mau hidup tentram, kalau saudara mau hidup damai sejahtera, Alkitab. Apa tuh yang dicari dalam kehidupan? Uang, harta, banyak, belum tentu damai sejahtera. Alkitab bilang cari ke Tuhan. Damai sejahtera akan kau alami. Kalau yang tidak bisa tidur dan sebagainya, yang mengalami kesulitan ya datang kepada Tuhan, maka kau akan dibebaskan. Nah, pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 ini, ya pada hari ini kita merayakan ulang tahun, kita sukacita karena bangsa negara kita sudah mendapatkan kemerdekaan. Kita bersukacita, mestinya seluruh bangsa bersukacita, nggak ada yang tidak bersukacita. Hari ini saya tidak tahu kalau ada rakyat Indonesia yang tidak bersukacita hari ini,
Istana Negara mereka pesta di kabupaten, bupati juga mereka pada pesta, di kampung-kampung ada pesta, di kantor-kantor rayakan 17-an, ada perayaan, ada perlombaan, kita harus bersuka-cita. 7 tahun ke-71 ini kita berulang tahun kemerdekaan. Nah, untuk itu kita harus betul-betul minta membebaskan hidup kita dari kutuk-kutuk, bangsa dan negara kita lepaskan dari kutuk-kutuk. Kita minta Tuhan untuk menyelesaikan anak kita atau membebaskan kebutaan mata hati kita sehingga kita bebas dan kita bisa melihat hal-hal yang baik yang kita lihat, hal-hal yang benar yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melihat itu dan kita melihat kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terikat lagi tapi kita bebas dan kita merdeka. Amin. Kita lepaskan dari kutuk-kutuk yang ada dalam kehidupan. Kita lepaskan kehidupan yang lama, masa-masa yang lama. Lupakan hal-hal yang buruk yang ada di belakang, jangan diingat-ingat. Kejadian kejahatan yang lalu tidak perlu diingat-ingat lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak ada masalah, supaya tidak ada stres. Kita patahkan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa iblis, Lucifer sebagai